Saudara putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka diusulkan jadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Padahal Gibran adalah kader PDIP yang tidak mengusung Prabowo melainkan Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana peluang Gibran dan kira-kira kemana Gibran menjatuhkan pilihan jika batas usia pasangan atau wakil presiden ini sendiri diubah? Kita akan bahas di Sedang Viral bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoirul Umam. Selamat pagi, Mas Umam. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Regina, kabar baik Mbak. Baik, Mas Umam, langsung saja. Ini kan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Nur mengusulkan Gibran untuk menjadi cawapres pasangan Prabowo Subianto di Pilpres tahun depan. Sementara nih, dari Sekjen PDIP sendiri, Hasto Kristianto sebut ada upaya untuk memecah belah PDIP. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Kalau kita ngomongin soal Gibran juga batas usianya kan tidak cukup untuk menjadi bacawa pres. Iya, bagaimanapun juga memang usulan dari Sekjen PBB sebenarnya itu sudah menjadi manifestasi dari diskusi di internal Koalisi Indonesia Maju. Karena bagaimanapun juga ada proses negosiasi yang cukup alot dalam menentukan posisi cawapres. Di mana dari pihak PAN tentu mengusulkan nama Erick Thohir, sementara Golkar sendiri sebagai pemilik kursi tertinggi dari basis kekuatan kursi di parlemen di Koalisi Indonesia Maju, tentu juga berhak mempertanyakan bagaimana kemudian peran dari Golkar dalam konteks koalisi tersebut. Sementara juga muncul lagi kekuatan baru bergabung di Koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Demokrat, yang barangkali juga tentu memiliki aspirasi berbeda. Nah, oleh karena itu, untuk menemukan titik temu dalam proses negosiasi itu, maka diusulkan beberapa nama, salah satunya adalah Gibran. Nah, Gibran sendiri adalah sebagai upaya untuk menghindari terjadinya deadlock di dalam konteks Koalisi Indonesia Maju. Tetapi jadi atau tidaknya Gibran tentu ada beberapa variabel yang menentukan. Pertama, terkait dengan syarat yang saat ini dalam proses GR, Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, dan di saat yang sama tentu akan melibatkan restu politik dari Presiden Joko Widodo sebagai ayahanda beliau. Nah, oleh karena itu, situasi ini yang sepertinya masih mengalami proses yang belum menentu di kubu Koalisi Indonesia Maju, tetapi kemudian hal ini perlu diantisipasi serius oleh PDIP. Bagaimanapun juga, Gibran masih tercatat sebagai kader di PDIP, dan terlepas dari kemarin Kaisang menjadi Ketua Umum PSI, maka kemudian dalam konteks ini tentu akan kembali masuk dalam konteks perdebatan ADART nomor 25A di dalam aturan konstitusi partai di PDIP, di mana loyalitas, terutama di konteks keluarga inti Presiden Jokowi, loyalitasnya terhadap PDIP akan dipertaruhkan. Nah, oleh karena itu, tampaknya dari PDIP mencoba untuk membentengi itu supaya kemudian tidak terjadi apa yang diharapkan oleh kubu Prabowo, sehingga kemudian statement dari Pak Sekjen Hasto Kristianto dari PDIP menegaskan ini sebagai sebuah strategi divide et impera untuk membenturkan PDIP dengan keluarga Jokowi. Tetapi jika kemudian ada dinamika yang kemudian misalnya MK mengabulkan proses judicial review terhadap undang-undang pemilu khususnya di batas usia cawapres, kemudian dinamika dalam konteks koalisi juga di mana Golkar, kemudian PAN, termasuk Demokrat bisa menerima misalnya nama Gibran, tentu ini akan menjadi ancaman cukup serius bagi PDIP dan juga pencapresan Pak Ganjar Pranowo sendiri. Karena bagaimanapun juga, kalau kita cermati, Jawa Tengah itu memiliki dominasi yang cukup kuat dari mesin politik merah PDIP. Jika kemudian Gibran dipinang oleh Prabowo Subianto menjadi cawapresnya, maka Gibran berpotensi menjadi mesin politik yang cukup efektif untuk menggerus basis pemilih loyal PDIP dan juga basis pemilih loyal Pak Ganjar Pranowo untuk kemudian bergeser ke Pak Prabowo Subianto. Nah, situasi inilah yang akan coba diantisipasi oleh PDIP dengan tetap menjaga soliditas supaya kemudian tidak terjadi sempalan-sempalan dalam mesin politik, terutama dalam konteks pemilu maupun pilpres di 2024 mendatang.
Mbak Regina. Baik, seperti yang Mas Umam sampaikan bahwasanya hal ini memang harus ditanggapi serius begitu oleh PDIP. Nah, Puan Maharani sudah memberikan responsnya begitu ya Mas Umam terkait dengan hal ini dan ia berkata menyerahkan bahwa keputusan ini diserahkan kepada Gibran. Nah, padahal kan yang kita tahu adalah Gibran ini salah satu nama yang masuk bursa juga untuk menjadi pendamping Ganjar. Nah, bagaimana kalau dari opini Mas Umam sendiri? Iya, kalau misal konteks nama Gibran dijadikan sebagai alternatif dalam pendamping Ganjar, tentu ini adalah sebuah upaya untuk membentengi bagaimana kemudian soliditas dari mesin politik PDIP bisa terjaga dengan baik. Karena kalau misal kemudian itu tidak diantisipasi, tentu akan ada reduksi dalam konteks basis pemilih loyal PDIP, terutama di segmen Jawa Tengah, Jawa Timur, dan itu angkanya cukup besar. Nah, maka untuk membentengi itu, narasi tentang Gibran sebagai alternatif bagi cawapres di Mas Ganjar sendiri dihembuskan, diperkuat. Tetapi di saat yang sama, jika kemudian itu dilakukan, tentu ada kalkulasi yang agak kurang tepat. Karena bagaimanapun juga Pak Ganjar merepresentasikan kekuatan nasionalis, PDIP sebagai mesin politik nasionalis, dan Gibran sendiri dari ceruk kekuatan yang sama. Artinya tidak akan ada terjadi ekspansi kekuatan basis pemilih dari swing voters yang berada di luar basis pemilih loyal PDIP. Nah, oleh karena itu tentu bisa digunakan nama Gibran dilekatkan pada Mas Ganjar sebagai upaya untuk meneguhkan basis pemilih loyal, tetapi di sisi lainnya kemudian kemungkinannya untuk menambah ceruk insentif elektoral yang baru menjadi agak terkendala di sana. Oleh karena itu, sejumlah informasi dari kawan-kawan di PDIP menegaskan bahwa keyword bagi cawapres Ganjar salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Tentu ini sebagai upaya yang dibaca supaya kemudian tidak terjadi konsolidasi kekuatan basis pemilih loyal Nahdliyin yang memberikan dukungan kepada Muhaimin yang kemarin sudah mendeklarasikan berpasangan dengan Anies Baswedan. Tampaknya Prabowo sendiri juga menghitung variabel Nahdlatul Ulama, variabel yang sama untuk dijadikan sebagai cawapres, dan Pak Ganjar dan PDIP tampaknya juga menghitung variabel yang sama. Maka nama-nama seperti Bu Hovifah, kemudian Pak Mahfud MD, ya. Nama yang cukup santer disebutkan, karena bagaimanapun juga di PDIP sendiri tampaknya juga muncul keyakinan ketika mesin politik nasionalis di-backup oleh basis kekuatan politik Islam, terutama basis kekuatan Islam moderat, yang direpresentasikan dengan basis pemilih loyal yang sangat besar, yaitu dari Nahdliyin, tentu akan efektif. Hal itu terrepresentasikan dalam pemilu 2019, pemilu 1971, bahkan sampai di pemilu pertama 1955, di mana waktu itu PNI di-backup oleh Partai Masyumi, PNI pernah di-backup juga oleh Partai Nahdlatul Ulama, dan di 2019 PDIP yang juga menyandingkan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin, waktu itu sebagai Rois Am PBNU, menghasilkan mesin politik yang relatif efektif untuk memenangkan pertarungan dalam konteks kepemimpinan nasional. Nah, oleh karena itu variabel-variabel ini yang tampaknya lebih menguat di dalam konteks penentuan cawapres Ganjar, dan kita nanti akan lihat perkembangannya. Kita lihat perkembangannya siapa kira-kira sosok itu begitu ya. Tapi Mas Umam, kalau kita kembali lagi berbicara ngomongin sosok Gibran begitu ya. Kalau Mas Umam sendiri melihatnya bagaimana sih Mas Umam menilai loyalitas Gibran sendiri dengan PDIP ini dibandingkan dengan kedekatannya dengan Prabowo? Ya, tentu jawaban atas pertanyaan itu bisa cukup spekulatif. Gibran sendiri sebagai bagian dari pejabat publik tentu juga harus membuka diri untuk berinteraksi dengan berbagai pihak. Bagaimanapun juga Pak Prabowo sendiri juga menjadi bagian dari public officer sebagai Menhan, sehingga setiap kunjungan di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Solo Raya, tentu Gibran akan berinteraksi secara ketat, dan itu dalam konteks politik bisa memunculkan sebuah persepsi, sinyalemen kedekatan antara Gibran dengan Prabowo. Dan di saat yang sama, bagaimanapun juga posisi Gibran adalah bagian dari kader di PDIP, di mana PDIP adalah salah satu partai yang selalu
menegaskan dan mengutamakan aspek loyalitas di dalam konteks kaderisasinya. Nah, oleh karena itu situasi ini tampaknya tidak mudah dibaca, tapi saya pribadi menduga tampaknya Presiden Jokowi akan mencoba untuk bermain dua kaki. Di satu sisi akan meletakkan tetap Gibran di posisi di PDIP sebagai representasi dari dukungannya terhadap pencapresan Ganjar Pranowo, tetapi di saat yang sama putra Jokowi yang lain yaitu Kaisang yang saat ini memimpin PSI, dilihat dari kedekatan PSI dengan kubu Prabowo dan pasca sejumlah insiden di mana PSI merasa tidak dianggap, merasa dinegasikan oleh PDIP, bisa jadi kemudian PSI akan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Dengan dua split posisi sebagai putra-putra Jokowi ini, bisa saja kemudian ini mengindikasikan Jokowi tampaknya tidak akan melakukan konfrontasi secara terbuka dengan PDIP atau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, tetapi juga tidak menegasikan upaya pencapresan Prabowo Subianto. Sehingga nama Gibran dan nama Kaisang akan dipasang di sana sebagai representasi dukungan moral politik dalam konteks agenda pencapresan Prabowo dan juga Ganjar Pranowo. Baik, berarti Presiden Jokowi yang kita tangkap adalah berusaha memasang dua kaki melalui kedua putranya, yang satu tetap di PDIP, yang satu di PSI, yang akan condong sepertinya mendukung Prabowo Subianto. Tapi kita juga masih akan lihat nanti, begitu ya Mas Umam. Cuman kalau kita berandai-andai, Mas Umam, seandaikan memang Gibran akan berdampingan atau menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, apa sih plus minusnya? Iya, plus minusnya dari sisi plusnya tentu Gibran dianggap sebagai representasi anak muda. Pak Prabowo lebih senior, maka kemudian gabungan dua generasi ini dianggap bisa saling melengkapi. Di saat yang sama kita tahu gap kekuatan suara di Pilpres 2019 antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto di pemilu atau Pilpres 2019 yang lalu, di Jawa Tengah itu gapnya cukup besar. Ada gap sekitar 11 juta suara. Dan angka itu kalau misal kemudian bisa diperketat lagi dengan masuknya Gibran di Cawapres Prabowo, tentu akan menghadirkan sebuah mesin politik yang cukup efektif, terutama untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal Jokowi, wabil khusus di wilayah Solo Raya yang cukup kuat jumlah populasinya, sehingga kemudian bisa memberikan insentif elektoral kepada Prabowo Subianto. Tetapi di saat yang sama, sisi negatifnya tentu ini akan menjadi sebuah momentum serangan terbuka bagi keluarga Jokowi maupun bagi Gibran sendiri, karena bagaimanapun juga narasi politik dinasti akan menjadi sebuah munisi yang cukup efektif untuk mendelegitimasi pasangan tersebut. Di sisi lain juga aspek loyalitas terhadap partai asalnya, yaitu PDIP, yang kemudian memunculkan narasi pragmatisme, oportunisme, dan itu memungkinkan untuk digunakan oleh rival-rival politiknya, kompetitor-kompetitor politiknya dalam Pilpres 2024 mendatang. Baik, kemudian Mas Umam, gimana sih dengan pengaruh Presiden Jokowi sendiri terhadap keputusan Gibran nanti? Yang saat ini kan kita masih belum lihat begitu ya, Gibran saat ini masih di PDIP. Cuman apa pengaruh Presiden Jokowi nanti untuk Gibran selanjutnya Presiden kemana? Jokowi akan memberikan arahan dan juga restu politik secara langsung terhadap pola permainan dan juga keputusan-keputusan politik anak-anaknya. Bahkan dalam penentuan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI sendiri, seolah kemudian di atas kertas Presiden Jokowi hanya memberikan dukungan moral dan restu yang seolah kemudian tidak tahu menau. Fakta di lapangan semua sudah dikonsultasikan dengan Pak Jokowi, semua sudah dikoordinasikan jauh-jauh hari di awal September, tepatnya di tanggal 4 September dengan Pak Jokowi, sehingga tidak ada sesuatu yang mengejutkan. Nah, oleh karena itu, sama dengan konteks langkah Gibran ke depan, besar kemungkinan akan melibatkan Jokowi dalam konteks pengambilan keputusannya. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah momentum bagaimana kemudian baik kawan maupun rival akan melihat pergerakan politik Jokowi. Memang dari basis data yang kita kumpulkan, basis pemilih loyal Jokowi yang akan mengaku akan mengikuti apapun kata Jokowi, siapapun yang didukung oleh Jokowi,
itu ada di angka sekitar 16-19%. Sementara yang mengaku tidak akan mengikuti keputusan Jokowi itu ada di angka yang cukup besar, di angka sekitar 40-50%, karena tentu basisnya dari masing-masing kekuatan partai memiliki party ID yang kuat. Sementara di angka sekitar 30% merasa masih menimbang atau berpikir-pikir ulang. Nah, dari basis data tersebut, memang angka 16-19%, kita bulatkan 20%, bukan menjadi determinan factor atau faktor penentu dalam konteks pemenangan. Tetapi tetap harus diingat bahwa angka itu tetap akan meaningful, tetap akan bermakna jika dalam proses kompetisi nanti akan terjadi stagnasi elektabilitas. Jika kemudian terjadi stagnasi elektabilitas, maka angka sekitar 16-19% tadi bisa menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap siapa yang akan memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 mendatang. Baik, Mas Umam, terakhir, bagaimana Mas Umam melihat syarat usia peserta Pilpres? Apakah berpotensi akan berubah gitu sehingga bisa mengakomodasi Gibran sendiri untuk berkompetisi di Pilpres 2024? Bagaimanapun juga proses GR, Judicial Review, sudah berjalan di MK, dan Mahkamah Konstitusi tentu memiliki independensi kekuasaan kehakiman yang tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Tentu kita berharap sebagai bagian dari masyarakat sipil, MK tetap berpegang teguh pada komitmen moral hukum untuk menentukan keputusan dari gugatan GR tersebut. Tetapi bagaimanapun juga harus juga difahami bahwa terkait dengan keputusan umur capres maupun cawapres, sebenarnya ini bagian dari open legal policy. Kalau misal konteksnya ini adalah ranah open legal policy, maka ini sebenarnya bukan menjadi ranahnya MK, tetapi dikembalikan kepada pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini adalah DPR dan juga pemerintah. Nah, jika kemudian dia legal open policy, maka MK bisa menyatakan bahwa ini dikembalikan saja pada pembentuk undang-undang, yaitu di proses legislasi di Senayan. Problemnya, ada jurisprudensi yang barusan terjadi di mana MK memiliki keputusan yang bisa mengubah terkait dengan syarat umur, terutama terkait dengan Undang-Undang KPK, di mana ada keputusan terkait dengan konteks umur pimpinan komisioner KPK yang kemudian terdampak dari keputusan MK yang terbaru. Nah, oleh karena itu, ini yang sepertinya menjadi situasi yang tidak mudah untuk diprediksi. Jika MK bisa melakukan perubahan dalam konteks skema syarat umur bagi komisioner KPK dalam Undang-Undang KPK, maka meskipun dalam konteks umur capres-cawapres sebenarnya bagian dari konteks open legal policy, itu ranahnya DPR dan pemerintah, melihat dari pengalaman di KPK, Undang-Undang KPK, maka memungkinkan itu terjadi perubahan. Kita tidak bisa menduga, kita berharap dari para hakim MK bisa betul menyampaikan basis keputusan yang betul-betul legitimate dan bisa menghadirkan proses demokrasi yang jauh lebih baik, terutama terkait dengan konteks politik praktis di pemilu 2024 mendatang dan pemilu-pemilu selanjutnya. Baik, memang kita tidak bisa menduga, ini semua juga tidak mudah untuk diprediksi begitu ya Mas Umam, dan kita akan tunggu nanti seperti apa hasilnya dari MK, dan yang pastinya kita akan tunggu juga kemana arah politik Gibran Raka Buming Raka dan kemana arah dukungan Presiden Jokowi ini sendiri, dan siapa juga bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Terima kasih sebelumnya untuk Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Mas Ahmad Khairul Umam, sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral. Selamat pagi, salam sehat selalu Mas Umam. Masih Mbak Regina.